Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ki Wilda, di kelas komunikasi efektif. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam sesi yang ke-8. Dan pada sesi yang ke-8 ini kita akan bahas salah satu aplikasi dari komunikasi yang ini amat sangat berguna buat teman-teman yang ada di atau yang aktif ya saat ini di organisasi ataupun di tempat kerja dan sebagainya. Apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, kita akan bahas terkait tentang teknik negosiasi sebagai salah satu bentuk aplikasi dari komunikasi efektif itu sendiri. Nah, seperti apa pembahasannya? Mari sama-sama kita simak. Baik, teman-teman semuanya, kita mulai terlebih dahulu dari definisi dari negosiasi itu sendiri ya. Negosiasi atau negotiation dalam arti harfiah adalah bahasa Indonesianya kita coba artikan dalam bahasa Indonesia adalah perundingan. Kita berunding begitu ya. Nah, negosiasi adalah komunikasi timbal balik ya, komunikasi timbal balik jadi tidak hanya satu arah saja tapi timbal balik dua arah yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Ya, ini yang perlu digarisbawahi ini untuk mencapai tujuan bersama. Kalau kita mau rujuk dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka negosiasi memiliki arti yang pertama, proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak ya atau kelompok organisasi dan juga pihak atau kelompok organisasi yang lain. Saya ulangi lagi, proses tawar-menawar bergaining proses gitu ya. Proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Itu definisi yang pertama menurut KBBI. Definisi yang kedua menurut KBBI adalah penyelesaian sengketa. Negosiasi adalah penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Secara ringkas dapat dirumuskan bahwa negosiasi adalah suatu proses perundingan antara para pihak yang berselisih atau berbeda pendapat tentang sesuatu permasalahan, tentang satu bahasan atau suatu tentang problem, begitu ya. Nah, ini yang bisa kita coba maknai dari arti ataupun dari definisi dari si negosiasi itu sendiri. Kita lanjutkan ya. Nah, dalam konteks bisnis atau kalau kita sudah apa ya istilahnya coba merintis bisnis gitu ya atau merintis usaha sendiri begitu, usaha untuk mencari uang begitu. Dalam komunikasi bisnis, negosiasi adalah satu proses di mana dua pihak atau lebih mempunyai kepentingan yang sama. Nah, ini perlu digarisbawahi ini. Adalah suatu proses di mana dua pihak ya atau lebih mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan. Mereka bertemu dan saling berbicara untuk mencapai satu kesepakatan. Nah, itu ujungnya adalah satu kesepakatan. Ada dealing di situ. Ya, ibarat kata kita punya satu bahan baku yang diinginkan oleh pihak lain untuk mereka beli begitu. Kita punya barang bakunya, bahan bakunya. Nah, orang lain menegosiasi ke kita untuk dan menawar kita untuk bisa menurunkan harganya kira-kira gitu secara gambaran umumnya atau gambaran mudahnya. Lalu kemudian negosiasi juga adalah proses di mana para pihak itu ingin menyelesaikan permasalahan. Ya, negosiasi adalah proses di mana para pihak ingin menyelesaikan permasalahan, melakukan suatu persetujuan untuk melakukan suatu perbuatan. Ya, jadi ini proses di mana para pihak ingin menyelesaikan permasalahan itu ya. Kemudian selain itu juga melakukan suatu persetujuan untuk melakukan suatu perbuatan, melakukan penawaran untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu, ya, dan atau berusaha menyelesaikan permasalahan untuk keuntungan bersama atau win-win solution. Nah, win-win solution ini adalah kondisi yang sekiranya amat umum dan amat sangat diinginkan oleh kedua belah pihak dalam proses negosiasi, gitu ya, win-win solution. Negosiasi biasa dikenal sebagai salah satu bentuk alternatif dispute resolution. Jadi kalau kita berada dalam satu kondisi berbeda pendapat ya, berseberangan pendapat begitu ya, maka negosiasi ini adalah cara yang bisa kita tempuh untuk bisa memunculkan berbagai macam alternatif resolusi-resolusi yang bisa kita tempuh. Masing-masing pihak tempuh begitu ya, untuk bisa menyelesaikan problem tersebut atau untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Gitu ya. Oke, itu terkait tentang negosiasi secara lebih dalam. Definisi sudah, penjelasan lebih dalam sudah.
Lanjutkan. Kita masuk ke dalam tujuan negosiasi. Untuk apa sih teman-teman kita bernegosiasi gitu ya? Untuk apa sih kita bernegosiasi? Nah, setidaknya negosiasi dilakukan dalam berbagai macam aktivitas atau dalam berbagai macam kesempatan kita lakukan untuk apa? Untuk mengurangi perbedaan posisi setiap pihak. Nah, ini menarik nih. Kenapa kemudian kata-katanya adalah mengurangi perbedaan posisi setiap pihak? Karena gini, sebelum terjadi negosiasi, kondisinya adalah satu pihak dengan pihak yang lainnya itu ada dalam perbedaan, gitu kan ya, perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu kan muncul karena pandangannya pun berbeda ataupun standing positionnya pun berbeda, gitu. Standing positionnya pun berbeda. Misalkan kalau misalkan kita coba analogikan dengan ketinggian ya, misalkan pihak A dia berdiri di eh, satu pijakan yang lebih tinggi dari si B gitu ya. Bedanya sekitar 100 meter misalkan gitu ya. Bedanya si pihak A dengan pihak B beda beda berdirinya, titik berdirinya adalah beda 100 meter. Nah, dengan adanya negosiasi, gap itu atau perbedaan yang 100 meter itu bisa diturunkan. Entah yang pihak A diturunkan lebih apa namanya yang tadinya lebih tinggi ya, diturunkan sedikit atau pihak B yang dinaikin sedikit. Gitu. Jadi kalau coba kita analogikan secara lebih ini ya, visual ya. Misalkan A sama B berbeda ketinggian, A lebih tinggi 100 meter dari si B begitu, maka proses negosiasi adalah proses saling apa istilahnya ya, mengurangi perbedaan di antara keduanya. Entah yang pihak A diturunin ataupun pihak B yang dinaikkan. Begitu. Nah, mereka mencari cara untuk menemukan butir-butir yang sama sehingga mencapai kondisi saling menguntungkan. Nah, ini ya, masing-masing pihak mencoba untuk mencari cara untuk bisa menemukan kira-kira poin-poin apa saja atau butir-butir apa saja yang sekiranya bisa dilakukan atau bisa ditempuh untuk bisa saling menguntungkan kedua belah pihak. Ini ya, terkait tentang bagaimana kemudian negosiasi itu memiliki tujuan. Gitu. Oke, kebayang ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut dulu. Nah, selain si negosiasi ini dia punya tujuan, nah kita punya nih ya manfaat ya ataupun dimensi aksiologis gitu ya. Kalau kita coba bedah dalam segi filsafat ya, ada dimensi aksiologis dari si negosiasi ini atau manfaat yang ditimbulkan dari adanya negosiasi ini. Apa saja? Nah, saya mencatat ada 3 hal. Pertama adalah terciptanya jalinan kerjasama antar pihak ya, atau kalau di sini tulisannya antar institusi atau badan usaha ataupun perorangan untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha bersama atas dasar saling pengertian. Nah, ini yang penting nih. Dasarnya adalah saling pengertian, mengetahui kepentingan kedua belah pihak. Nah, sebetulnya ini udah bisa kelihatan kuncinya nih. Kuncinya negosiasi adalah masing-masing pihak berusaha sedemikian rupa sehingga memahami apa yang menjadi kepentingan pihak masing-masing dan pihak lawannya atau pihak yang berseberangan dengannya. Kita perlu tahu dulu tuh. Sehingga kalau kita sudah tahu ya masing-masing kepentingannya, maka kita akan lebih enak dalam proses negosiasinya. Begitu. Nah, dengan adanya jalinan kerjasama inilah, maka tercipta proses-proses transaksi bisnis dan kerjasama yang efektif. Nah, ini kalau kita bicara tentang bisnis ya. Lalu bagi suatu perusahaan ataupun organisasi, proses negosiasi akan memberikan manfaat bagi jalinan hubungan bisnis yang lebih luas dan pengembangan pasar. Nah, ini kalau kita bicara tentang bisnis ya. Atau kalau organisasi ya, manfaat organisasi ketika kita mampu bernegosiasi dengan orang ataupun dengan pihak di luar organisasi tersebut di mana kita berada, maka bisa dimungkinkan manfaat organisasi itu akan jauh lebih meluas dibandingkan dengan ketika organisasi itu berjalan sendiri. Nah, ini juga proses kemitraan atau proses berjejaring pun juga dimulai dari sini, begitu. Nah, poin yang ketiga adalah apa itu manfaat negosiasi? Negosiasi mampu untuk kemudian meningkatkan relasi, ya, meningkatkan relasi, reputasi dan juga profesionalisme. Meningkatkan relasi, reputasi dan juga profesionalisme. Nah, ini yang juga penting ya kita maknai, kita pahami bahwa negosiasi dia punya dimensi manfaat, dimensi aksiologis, ya ini 3 hal ini. Gitu. Jadi terlepas dari prosesnya yang cukup apa istilahnya ya, kalau kita lihat, kalau kita mungkin secara umum gitu ya atau secara sepintas mendengar kata negosiasi, wah adanya perdebatan, adanya pertentangan, adanya perbedaan.
Tapi enggak selamanya yang berbeda itu ujungnya itu tidak baik, tidak. Nah, dengan adanya negosiasi justru, dengan adanya perundingan itu justru kita menemukan titik temu, kita berusaha untuk menemukan titik temu di antara perbedaan-perbedaan. Kita berusaha untuk mengurangi gap tadi yang saya coba analogikan. Kalau kita coba flashback ya ke beberapa, mungkin kalau coba kita flashback sejarah bangsa Indonesia, berdirinya bangsa Indonesia kan melalui proses perundingan-perundingan ya nggak sih? Perundingan Linggarjati, perundingan Renville gitu ya, konferensi meja bundar. Nah, dalam proses-proses itu, dalam aktivitas-aktivitas itu, apa yang dilakukan oleh para founding father negara kita? Ini berunding, gitu ya. Tidak hanya berjuang angkat senjata, tapi juga berunding, menego, gitu ya. Menego terkait tentang bagaimana Indonesia ini bisa berdaulat, bisa berdiri di kakinya sendiri, kita bisa terbebas dari yang namanya penjajahan atau imperialisme dan seterusnya. Begitu ya, bisa dipahami ya. Oke, ini dia manfaat negosiasi. Next. Nah, kita mau mulai masuk ke apa ya istilahnya ya, proses negosiasi itu sendiri nih. Dan ini bisa kita coba pelajari dan maknai dan kita coba bisa terapkan juga. Kita akan bahas terkait tentang 4 kemampuan yang perlu dikuasai dalam negosiasi. Apa saja 4 kemampuan itu? Yang pertama, ini coba dicatat ya dengan baik nih. Yang pertama adalah kemampuan mengidentifikasi dan mengenali dengan baik pihak yang mau dilobi atau digondoli. Nah, ini yang saya coba tadi kasih teaser ya di awal ya, bahwa kemampuan kita bisa bernegosiasi dengan baik adalah ketika kita mampu untuk mengidentifikasi dan mengenali dengan baik pihak yang mau dilobi atau pihak yang mau dinego. Nah, gitu. Siapa dia, kepentingannya apa dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kemampuan mengenali prosedur tetap ya, kemampuan mengenali prosedur tetap atau tata cara kelembagaan atau kebiasaan personal pihak yang mau dilobi maupun dinegosiasi. Saya ulangi lagi, kemampuan mengenali prosedur tetap atau tata cara kelembagaan. Jadi kita juga proses mengenalinya nggak hanya sekedar mengenali dia siapa atau pihaknya itu atau siapa, organisasinya itu apa, tapi lebih dalam gitu ya. Terkait dengan bagaimana prosedur mereka, bagaimana kebiasaan mereka dan seterusnya. Nah, itu poin nomor 2. Yang ketiga adalah kemampuan membangun jaringan kerja atau network. Jaringan kolegial ya, jaringan kebersamaan ya, solidaritas, kesamarataan ibaratnya seperti itu, pertemanan, kekerabatan dan sejenisnya dan sebagainya. Kemampuan membangun jaringan kerja itu juga kemampuan yang perlu dikuasai dalam proses negosiasi. Yang keempat, yang terakhir adalah kemampuan memformulasikan insentif politik. Nah ini, kemampuan memformulasikan insentif politik yang bisa ditawarkan kepada pihak yang mau diajak lobby atau negosiasi. Apa ini artinya, kok agak rumit nih kata-katanya nih, memformulasikan insentif politik atau merumuskan insentif politik. Nah, kalau kita pahami arti politik secara luas kan silakan adalah perbedaan kepentingan ya. Kita tawar-menawar kepentingan nih gitu. Nah, pasti ketika kita ada proses tawar penawar atau bargaining, pasti akan ada tadi ya, proses ada yang turun, ada yang naik kan gitu ya. Nah, ada yang turun, ada yang naik, itu adalah proses bagaimana kita bisa memberi dan menerima insentif gitu. Memberi dan menerima insentif politik atau insentif kepentingan yang diberikan dari pihak satu ke pihak lainnya ataupun diterima dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Begitu. Begitu ya. Memang ini agak sedikit rumit tapi menarik untuk coba kita sampaikan dan kita bahas begitu ya. Intinya adalah bagaimana para negosiator itu, para negosiator yang handal ya, mampu dia merumuskan kira-kira titik titik yang bisa adil tuh di mana gitu. Titik tengah ketika si A bisa turun, ketika B bisa naik, nah itu di titik berapa? Nah itu yang perlu kelihayan atau perlu apa istilah jam terbang juga ya. Makin sering makin bisa kita coba ukur gitu dan makin bisa kita formulasikan. Gitu ya teman-teman ya. Ini kemampuan yang perlu dikuasai atau kalau ya bahasanya terlalu tinggi dikuasai mungkin perlu kita biasakan untuk bisa menguasai atau bisa melatih diri kita dalam untuk bisa mendapatkan atau bisa menggunakan skill negosiasi kita dalam berbagai macam keperluan. Oke ya, oke kita lanjutkan. Nah, ini yang saya paparkan adalah kondisi, gitu. Kondisi akhir daripada negosiasi yang terjadi.
Nah, ini kemungkinan nih, probabilitasnya nih, gitu ya, probabilitasnya pada akhir negosiasi apa saja ya? Yang pertama win-win, gitu ya. Yang pertama adalah win-win. Ketika kedua belah pihak mampu mendapatkan atau mampu meraih keuntungan dari proses perundingan yang terjadi, gitu. Win-win solutionnya seperti apa? Bisa jadi tadi tetap ada yang sacrificing, tetap ada yang perlu mengorbankan, ataupun ada yang perlu dia ditambahkan gitu ya. Tapi akan ketemu di titik di mana itu masih batas toleransinya, masih untung, sama-sama untung gitu. Nah itu win-win gitu ya. Strategi ini dipilih bila pihak-pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang diambil pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak gitu ya. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua yakni win-lose. Kalau yang tadi win-win, yang kedua adalah win-lose. Nah, win-lose, kita coba lihat definisinya ya. Strategi ini dipilih karena pihak-pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari penyelesaian masalah yang diambil. Jadi, win-lose ini identik dengan satunya untung banget, yang satunya ancur-ancuran. Satunya untung banget, satunya lagi adalah ampas begitu ya. Biasanya win-lose ini biasanya perang. Kalau kita coba lihat sejarah terkait tentang perang ya, kebanyakan terjadi win-lose. Ada yang dia menjadi pemenang perang, ya. Ada yang juga dia jadi ya pecundang perang gitu ya, atau mereka yang kalah begitu. Misalkan ketika ada genosida begitu ya, perang genosida gitu ya, yang itu sangat memilukan gitu ya, di beberapa kali kesempatan sejarah dunia begitu. Yang terjadi adalah win-lose. Satu pihak dia menang-menang banget menguasai, digdaya, sisanya ataupun lawannya mati gitu. Lawannya terberantas gitu. Lawannya habis. Nah, itu win lose gitu ya. Nah, itu kondisinya. Oke. Nah, ada juga kondisinya lose lose gitu. Jadi juga kondisinya ketika perang juga nih lose lose. Ketika dua belah pihak itu nggak dapat apa-apa gitu. Kedua belah itu ampas gitu. Kalau ada peribahasa yang namanya yang ini ya yang ketika kita dengar menang jadi arang, menang ketika bertarung menang itu jadi arang, kalah jadi abu. Entah itu menang, entah itu kalah, ya sama-sama ampas gitu. Jadi lose-lose gitu. Nggak ada keuntungan yang didapatkan dari perundingan ataupun perdebatan ataupun pertentangan ataupun konflik yang sedang terjadi. Nah itu. Nah biasanya ada terjadi kegagalan nih, kegagalan mencapai titik temu. Nah itu ketika itu muncul maka kesudahannya yang sering kali terjadi adalah lose-lose gitu. Sering kali yang terjadi adalah lose-lose. Oke, nah yang keempat adalah lose win. Lose win ini apa? Nah, definisinya adalah strategi ini dipilih bila salah satu pihak sengaja mengalah. Nah, ini ada yang mengalah, ada pihak yang mengalah. Ada pihak yang mengalah, udah deh, gue ngalah aja. Toh juga gue dapat yang lainnya gitu. Di negosiasi yang lainnya gitu. Nah, biasanya gitu dia ada parallel condition begitu yang menyebabkan udahlah dia men-sacrificing ataupun mengorbankan satu kondisi untuk bisa menangkan kondisi yang lainnya. Udah deh, gue kalahin gitu ya, gue ngalah untuk bisa dapetin yang lainnya, untuk membiarkan pihak lain menang. Contohnya apa? Ini contoh yang menarik banget untuk kita bisa sajikan, terutama buat teman-teman kita sebagai umat Muslim gitu ya. Kalau kita lihat sejarahnya Nabi Muhammad ya, ketika peristiwa Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah, itu sekiranya bisa kita lihat kondisinya secara zohir ya, itu luswin tuh gitu. Rasulullah mencoba untuk mengalah dengan menanggalkan bukan menanggalkan idealismenya ya, menurunkan egonya sedikit untuk kemudian bisa ya kasih ruang lah buat pihak lain atau pihak kafir Quraisy untuk kemudian bisa membuat keleluasaan dalam perjanjian itu. Padahal sesungguhnya Rasulullah dengan keluar biasaannya beliau begitu, dengan perjanjian yang dibuat ada sesuatu yang disimpan gitu, ada sesuatu yang Rasulullah karena visioner juga ya orangnya ya, jadi bisa melihat bahwa wah ini dengan kita walaupun kita secara zahir agaknya kayak kalah gitu, bahkan juga para sahabat agak sedikit tanda kutip nggak senang gitu ya dengan adanya perjanjian Hudaybiyah itu, tapi apa yang terjadi beberapa tahun kemudian adalah satu peristiwa yang luar biasa yang namanya Futuh Mekah gitu kan, Fatul Mekah yang nggak nyangka sebelumnya para sahabat gitu. Nah itu luswin tuh modelnya.
Kita ngalah satu, ibaratnya kita ngalah satu langkah untuk bisa melompat beberapa langkah depan. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu lose win ya. Kadang-kadang untuk lose win ini, untuk kita bisa mengalah ini agak agak butuh kemampuan membaca secara eh, ini ya, jangka panjang gitu. Agak sulit juga gitu ya. Perlu latihan, perlu jam terbang gitu. Karena memang kebiasaan dari kita, eh, saya pun juga masih sering begitu. Ketika mencoba untuk menimbang-nimbang sesuatu, mikirnya itu jangka pendek, minimal jangka menengah lah. Gitu. Jangka panjang itu sulit untuk kita raba karena yang ada di depan mata kita kan abstrak ya, belum tentu terjadi juga gitu. Eh, ya kita bisa mengkonstruksi dalam pikiran kita aja. Kalau di depan mata kita bukan belum satu hal yang real gitu, realita bukan. Yang realita adalah apa yang sudah kita lakukan itu realita. Gitu. Tapi di depan itu masih abstrak gitu. Itu hanya bisa dikonstruksi dalam pikiran. Nah, kemampuan mengkonstruksi masa depan dalam pikiran, membentuk abstraksi-abstraksi dalam pikiran gitu ya. Nah, itu yang perlu kemampuan sendiri gitu. Gitu. Nah, ini yang menjadi menarik ya untuk kita coba bahas ya terkait tentang kondisi akhir negosiasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini taktiknya nih teman-teman nih, taktik dalam negosiasi. Ini saya coba pindahin ya, saya di sini. Nah, ada beberapa taktik yang saya akan coba jelaskan. Yang pertama membuat agenda. Tentu kita perlu setting agendanya apa, agenda negosiasinya apa. Em, ya disebutnya adalah agenda setting lah gitu. Kita tujuannya mau apa sih negosiasi ini? Kita mau dapetin apa nih gitu. Tier 1, tier 2, tier 3 gitu. Kenapa kita buat tier? Kenapa kita buat apa istilahnya ya? Prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 agar kita tuju dulu ataupun kita fokusin dulu, kita prioritasin dulu untuk bisa mendapatkan target yang pertama nih, prioritas pertama nih. Kalau prioritas 2 nggak dapat, bisa turun ke prioritas kedua. Dua nggak dapat, baru ketiga. Nah, biasanya dengan kita mencoba untuk menyusun itu, gitu ya, menyusun itu kita lebih kebayang ketika bernegosiasi. Nah, itu namanya membuat agenda. Taktik ya, taktik kita akan membuat agenda. Nah, itu ya yang kita bisa lakukan. Yang pertama, yang kedua adalah bluffing. Nah, kadang-kala dalam proses negosiasi kita tanpa sadar bisa bluffing ya. Kita tanpa sadar bluffing atau membesar-besarkan suatu hal yang sebenarnya nggak kayak gitu. Tapi kita besar-besarkan untuk apa? Untuk meyakinkan pihak lawan atau pihak yang berseberangan dengan kita untuk meyakini apa yang kita untuk mengamini dan meyakini apa yang kita yakini gitu. Atau untuk berdiri di kaki kita gitu. Nah, itu proses bluffing ya. Taktik klasik nih ya, sering digunakan oleh para negosiator untuk bertujuan mengelabui lawan. Gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah membuat tenggat waktu atau deadline. Misalnya gini, pokoknya kalau dalam sampai perundingan ini nggak ketemu hasil, pokoknya gua cabut. Nah, gitu kira-kira. Ini ceritanya ini ya, ada seorang kawan yang dia mau pergi dari organisasi yang dia udah rintisnya gitu. Karena organisasi tersebut misalkan sudah tidak sesuai lagi dengan idealismenya gitu ya. Terus ada perdebatan, perundingan gitu. Tapi si orang ini mau keluar kasih tenggat waktu nih. Pokoknya kalau sampai diskusi ini berakhir kita nggak sampai titik temu, gue cabut. Nah, ketika si orang ini memberikan apa frame waktu itu sungguhnya sebagai bentuk taktik tuh dalam negosiasi ini membuat tenggat waktu yang itu bisa menjadi frame agar jalannya negosiasi itu bisa tidak melebar kemana-mana ataupun bisa lebih fokus begitu ya. Itu taktik dalam negosiasi. Ini tiga pertama. Tiga yang kedua adalah nah ini. Good guy, bad guy. Nah, ini ya, good guy, bad guy. Apa itu? Taktik ini digunakan dengan cara menciptakan tokoh jahat dan baik pada salah satu pihak yang berunding, ya. Tokoh jahat ini berfungsi untuk menekankan pihak lawan sehingga pandangan-pandangannya selalu ditentang oleh pihak lawannya. Sedangkan tokoh baik yang ini yang akan menjadi pihak yang dihormati oleh pihak lawannya karena kebaikan. Jadi ketika ada orang berunding kita coba perlu cari nih visualisasikan nih orang-orang di luar yang sedang berunding itu mana-mana yang bisa dijadikan sebagai good guy or bad guy sehingga dari situ kita bisa memulai mengkonstruksi titik temu atau mulai membangun titik temu. Oh misalkan nih si si Adi nih gitu, si Adi emang orangnya bagus nih gitu. Makanya gue kenapa senang sama Adi karena dia orangnya bisa dipercaya. Oh terus pihak B-nya oh iya Adi ya. Yaudah deh karena gue percaya sama Adi juga gitu ya makanya gue percaya malu gitu. Nah jadi kita mengambil satu orang di luar
diskusi untuk bisa jadi satu jangkar gitu ya. Ketika misalkan udah deadlock tuh kondisinya gitu. Nah, itu good guy bad guy. Bisa juga sebaliknya, ambil satu orang yang ini banget, yang ngeslain banget atau yang jadi public enemy gitu kira-kira lah ya, untuk jadi jangkar, itu bisa juga, sama juga caranya. Nah, kemudian the art of concession. Apa ini? Taktik ini diterapkan dengan cara selalu meminta konsesi dari lawan berunding atas setiap permintaan pihak lawan berunding yang akan dipenuhi. Gitu ya. Taktik ini diterapkan dengan cara selalu meminta konsesi dari lawan berunding atas setiap permintaan pihak lawan berunding yang akan dipenuhi. Jadi istilahnya nggak mau kalah lah gitu. Ibaratnya kalau misalkan udah lawannya udah apa namanya sudah mulai terpenuhi kepentingannya, udah mulai terpenuhi keinginannya gitu, maka kita cari inilah, cari celah untuk minta keuntungan walaupun kecil gitu. Minta keuntungan kecil. Misalkan kelihatan dalam sebuah perundingan, dalam sebuah negosiasi, pihak A udah kata menang nih. Nah, pihak B, ya ini sebenarnya lebih ke lose win ya. Lo kan udah kayak gini nih, lo udah dapat dapat area ini nih untuk lo ambil nih proyeknya gitu kan. Nah, boleh dong sedikit aja kasih gue dah. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita apa namanya di awal emang kita agak ngalah, tapi kita coba cari celah untuk bisa dapetin sedikit apa yang sudah dia dapatkan, sudah pihak lain dapatkan. Nah, kira-kira itu art of concession. Nah, yang keenam adalah intimidasi. Intimidasi, paham ya secara ini ya bahasa ya. Digunakan bila salah satu pihak membuat ancaman. Nah, ini ada proses pengancaman kepada lawan berundingnya agar menerima penawaran yang ada dan menekankan konsekuensi yang akan diterima bila tawaran ternyata ditolak. Nah, ada intimidasi, ada ancaman-ancaman yang diberikan. Kalau lo nggak terima ini, kalau lo nggak sepakat dengan ini, maka akan begini, begini, begini. Kalau lo nggak sepakat bahwa organisasi harus berubah, maka ya udah terima aja bahwa organisasi ini udah akan mati dalam beberapa bulan terakhir, bulan ke depan gitu. Nah, itu jadi bentuk-bentuk intimidasi, bentuk-bentuk kita mengancam, gitu ya, yang bisa kita lakukan dalam negosiasi. Dari sini tidak ada apa ya, dari enam taktik ini tidak ada formulasi yang baku seperti apa. Nah, ini sebenarnya keterampilan aja kapan kita pakai gitu ya. Lagi-lagi ya jam terbang sih. Lagi-lagi jam terbang yang kemudian bisa apa ya istilahnya ya, membuat kita lebih terampil gitu. Makanya beruntunglah buat teman-teman yang ada di organisasi sering ketemu konflik. Nah, asik nih bisa dipakai nih cara ini begitu. Nah, kemudian lanjut lagi terkait tentang jenis-jenis negosiasi. Nah, jenis-jenis negosiasi teman-teman ada 4 poin. Yang pertama adalah berorientasi pada bargaining, gitu ya, berorientasi pada bargaining. Merupakan sebuah bentuk negosiasi yang menggunakan pendekatan yang digunakan oleh para komunikator yang kompetitif. Jadi sebelum adanya perundingan pasti ada bargain dulu, ada apa yang mau dijual dulu nih, gitu. Nah, itu yang harus benar-benar dipastikan. Dan ketika ada perundingan, jangan sampai nggak jelas apa yang mau dijual nih, bargainingnya nggak jelas gitu. Ya udah, kalau nggak jelas bargainingnya, ya udah jalannya diskusi atau jalan perundingan akan timpang gitu. Oke, kemudian orientasi kalah-kalah. Nah, ini ya yang tadi jelasin juga. Yang dalam prosesnya pihak-pihak bernegosiasi mengabaikan kemungkinan menjadi pemenang, sehingga dalam pendekatan ini pihak-pihak yang bernegosiasi jadi penyumbang, semuanya kalah. Jadi ketika ada beberapa decision yang diambil ataupun apa istilahnya kesepakatan yang diambil tapi salah proses decision makingnya gitu, maka jadi kesudahannya adalah kalah-kalah gitu yang terjadi. Yang ketiga adalah negosiasi dalam bentuk kompromi. Nah, ini yakni pengambilan pilihan yang didasari oleh pertimbangan daripada berada dalam posisi kalah menang atau mengundang risiko kalah menang, maka jalan tengah yang dipilih adalah kompromi. Jadi tadi kompromi itu sedikit mengarah ke lose win tadi ya. Ada yang kalah sedikit ada kompromi gitu. Udah deh gue kalah tapi uh, ya udah deh lo jalanin proyek ini tapi gue dapat sekiannya atau untuk area yang lain urusan gue deh. Jadi ada kompromi-kompromi yang dilakukan. Yang keempat adalah negosiasi yang berorientasi menang-menang. Yang tadi ya win-win solution. Yang disebut juga pendekatan kolaboratif. Asumsinya adalah pemecahan dapat dicapai dengan memuaskan kebutuhan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Jadi oke deh, karena kita sama-sama punya satu frekuensi, sama-sama punya satu visi nih, walaupun caranya berbeda, oke deh kita bagi tugas saja deh. Lo bagian ini, gue bagian ini. Jadi kita sama-sama ini ya, sama-sama berorientasi menang-menang.
Nah, ini juga nih penting buat kita. Negosiasi diperlukan apabila pertama, pada saat kita tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu hasil yang kita inginkan. Nah, ini perlu negosiasi nih, gitu. Pada saat kita tidak mempunyai kekuasaan. Ya walaupun kita ketika kita menjadi seorang leader, jadi ketua atau jadi apapun itu pimpinan gitu, walaupun kita punya power tapi tetap aja apalagi yang menganut apa istilahnya ya prinsip ataupun teori kepemimpinan yang demokratis gitu ya perlu juga untuk mendengarkan siapa yang dipimpin gitu member-membernya gitu ya agar decisionnya tidak memaksakan kehendak kepada member-member yang ada di bawahnya ya. Kemudian yang kedua terjadi konflik antar pihak. Negosiasi itu diperlukan. Terjadi adanya konflik yang masing-masing pihak tidak mempunyai cukup kekuatan atau kekuasaan yang terbatas untuk menyelesaikan secara sepihak. Nah, ini ketika terjadi konflik, ketika terjadi perbedaan pendapat, maka diperlukan yang namanya negosiasi. Yang ketiga, bila keberhasilan kita dipengaruhi oleh kekuasaan atau otoritas dari pihak lain. Nah, ini misalkan satu pihak ini terlalu powernya terlalu tinggi nih gitu. Nah, kita punya hak nih untuk bisa melakukan negosiasi nih. Kita bahkan diharuskan gitu, jangan menyerah aja gitu. Kita sampaikan ini kita, argumentasi kita sampaikan pembelaan kita agar jangan sampai ditindas. Nah, kira-kira gitulah ya. Yang keempat, bila kita tidak mempunyai pilihan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tidak punya pilihan ya udah kita nego aja. Apa namanya ya bisa jadi tadi kita ambil celah-celah yang bisa kita dapatkan dari keuntungan pihak yang kita ajak berunding seperti itu. Sebaliknya, saya pindah dulu ke sini. Negosiasi tidak diperlukan jika pertama, bila persetujuan atau kesepakatan bukanlah tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Jadi kalau misalkan dari awal emang tujuannya udah pengen berantem gitu ya, pengen berkonflik, pengen perang gitu, ya udah nggak usah negosiasi langsung aja perang kira-kira gitu kan. Kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, bila salah satu atau kedua belah pihak berniat untuk merugikan atau menghancurkan pihak lain. Nah tadi ya, kalau udah ada niatan awal untuk menghancurkan pihak lain ya udah, gak usah berunding deh, langsung aja gitu. Ini bukan yang tohin apa ya, ini sebenarnya sebagai sebuah sindiran juga gitu bahwa ya kalau lo nggak mau apa namanya bernegosiasi ya udah siap-siap aja untuk satu hal yang buruk gitu. Kira-kira gitu. Yang ketiga, bila negosiator adalah dari satu pihak mempunyai kekuasaan yang terbatas atau tidak mempunyai kekuasaan sama sekali untuk mewakili kelompoknya dalam negosiasi. Jadi perlu dicek juga nih negosiatornya siapa nih. Jangan sampai negosiatornya nggak punya power. Kalau negosiatornya nggak punya power, nggak punya bergen, ya ini nggak usah aja lah gitu. Daripada capek-capek gitu kan. Mending cari negosiator ataupun spokesperson biasanya ataupun juru bicara dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah pihak yang mampu apa istilahnya ya, menyampaikan ataupun bisa mengartikulasi gagasan, mengartikulasi keinginan dan seterusnya sehingga proses terjadinya perundingan bisa berjalan dengan baik. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini sesi ke-8 terkait teknik negosiasi. Nah, memang bicara tentang teknik negosiasi tidak afdol rasanya kalau kita coba implementasikan gitu ya, tidak afdol rasanya kalau kita tidak implementasikan. So pesan saya di akhir adalah ketika sudah mendapatkan materi tentang teknik negosiasi maka cobalah implementasikanlah di berbagai macam kesempatan, entah teman-teman di organisasi, entah teman-teman di rumah, di dalam keluarga bernegosiasi dengan orang tua, dengan adik misalkan, dengan saudara, atau dengan dosen gitu siapa tahu gitu misalkan terkait tentang nilai gitu ya ya sama-sama saling bukti aja keluarin bukti aja keluarin datanya aja siapa yang paling benar kan gitu ya. Nah itu yang bisa kita lakukan juga intinya coba intinya diimplementasikan intinya dilatih gitu karena yang saya sampaikan ini adalah sebatas knowledge sebatas eh, apa pengetahuan saja tidak akan lengkap kiranya tidak akan semakin komprehensif dalam diri kita kiranya kalau kita tidak kemudian kita coba kita latih dalam dunia nyata kita atau dalam realita yang kita jalani sehari-hari. Itu saja untuk sesi kali ini. Kalau ada salah-salah atau kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan ataupun mau disanggah, silahkan dengan terbuka kolom komen bisa teman-teman isi semuanya. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.